Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan ibadah kita selama bulan April. Apalagi secara khusus kita akan dan sudah memasuki Pekan Suci, di mana Pekan Suci itu merupakan minggu ke-6 selama masa Paskah. Dan pada minggu ke-6 ini yang diawali dengan Minggu Palmarum dan nanti akan diakhiri dengan perayaan Paskah itu yang disebut sebagai Pekan Suci, yaitu diawali dengan Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan diakhiri dengan Paskah. Maka momen minggu ke-6 itu yang disebut sebagai Pekan Suci itu betul-betul menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk menghayati karya Tuhan Yesus. Nah, karena itu majelis sudah mempersiapkan diri, menyiapkan segala sesuatunya supaya jemaat pun tetap bisa mengikuti, menjalani, menghayati Pekan Suci itu. Karena itu sudah disiapkan secara online untuk ibadah-ibadah yang akan dilakukan. Untuk Minggu Palmarum sudah kita lakukan minggu kemarin, dan untuk Kamis Putih itu nanti akan dilaksanakan dengan metode reflektif, bukan seperti ibadah, tetapi reflektif. Dan itu pun juga akan kita ikuti bersama jam 7 malam. Setelah itu Jumat Agung, di situ kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus itu nanti kita akan selenggarakan secara online dan akan dipimpin oleh 2 pendeta sekaligus. Dan perlu disiapkan oleh jemaat yang perlu diketahui bahwa untuk perjamuan kudus nanti itu roti dan anggur itu nanti keluarga-keluarga yang menyiapkan. Kalaupun keluarga tidak bisa menyiapkan anggur, bisa diganti dengan yang lain, bisa sirup anggur atau sirup yang lain atau teh atau yang lain. Jadi tolong itu nanti keluarga-keluarga menyiapkan secara khusus roti yang sudah dipotong-potong dan anggur yang sudah disiapkan sejumlah keluarga yang mengikuti perjamuan kudus. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa dalam pelaksanaan perjamuan kudus Jumat Agung nanti itu untuk makan dan minum roti dan anggur perjamuan itu nanti akan dipandu dalam ibadah. Sehingga ketika nanti pendeta mengatakan ambillah, nah disitulah nanti jemaat di rumah langsung bisa mengambil satu persatu. Dan ketika sudah mengambil, nanti bersama-sama pendeta akan mengatakan mari bersama-sama kita makan roti perjamuan. Dan mari kita bersama-sama juga akan makan roti perjamuan. Jadi dengan demikian tetap kita lakukan bersama. Demikian juga untuk anggur. Jadi untuk perlu dipahami oleh seluruh jemaat tentang pelaksanaan perjamuan kudus Jumat Agung yang diselenggarakan secara online dan keluarga melakukannya di rumah-rumah. Dan berikutnya juga perlu kami sampaikan, dalam ibadah Jumat Agung itu ada 2 persembahan. Yang satu adalah persembahan perjamuan kudus, yang kedua adalah persembahan ibadah Jumat Agung. Jadi ada 2 persembahan yang perlu disiapkan oleh jemaat. Dan juga timbul banyak pertanyaan tentang persembahan yang sudah dikumpulkan, bagaimana itu perlu juga dibaca ulang bahwa persembahan-persembahan itu bisa dikumpulkan dan pertama bisa dibawa ke kantor gereja pada jam kerja itu bisa, atau dikumpulkan kepada majelis wilayah, dikumpulkan pada majelis wilayah dengan catatan-catatan minggu pertama, minggu kedua dan selanjutnya. Yang ketiga, kalau memang ada yang ingin transfer persembahan itu bisa dilakukan dengan mentransfer ke rekening, ya seperti nanti yang akan disampaikan dalam layar nanti. Rekening ini bisa dipakai untuk menyampaikan secara transfer persembahan kalau memang ada yang memang menghendaki ditransfer. Itu berkaitan dengan Jumat Agung dan juga tentang persembahan-persembahan yang lain. Terus untuk Sabtu Sunyi juga akan dikemas secara khusus, tidak dalam bentuk ibadah seperti biasa tetapi juga reflektif. Sabtu Sunyi nanti secara khusus juga akan dipandu oleh Vikaris Didik
yang akan mengemas Sabtu Sunyi itu betul-betul kita coba menghayati tentang makna Sabtu Sunyi. Dan itu juga akan diselenggarakan jam 19, jam 7 malam. Jadi tolong nanti jemaat semua bisa mengkondisikan supaya pekan suci semua kegiatan bisa kita lakukan. Juga tentang ibadah Jumat Agung, saya ulangi lagi, Jumat Agung itu nanti akan diselenggarakan bersama jam 8 pagi sebagaimana kita biasa beribadah. Selanjutnya untuk Paskah itu kita akan selenggarakan tanggal 12 April jam 8 pagi ibadah Paskah. Dan dalam ibadah Paskah itu kita akan bersama-sama juga mengumpulkan aksi puasa kita. Jadi aksi puasa kita itu akan kita kumpulkan pada hari itu. Dan bisa itu dikumpulkan di majelis wilayah-wilayah. Bisa dikumpulkan di wilayah-wilayah, majelis wilayah. Dan saya harapkan memang majelis wilayah bisa mengkoordinir ini tentang pengumpulan aksi puasa yang dikumpulkan pada Minggu 12 April. Kita akan selenggarakan secara online. Nah itu jemaat yang dikasih Tuhan, supaya selama satu pekan ke depan ini kita sungguh-sungguh menghayati peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan mengikut Tuhan dalam rangka Paskah ini. Sehingga nanti momennya itu memuncak pada Paskah, sehingga Paskah itu merupakan sukacita kita bersama. Selanjutnya juga nanti kami sampaikan juga jadwal kegiatan atau jadwal ibadah selama bulan April. Mudah-mudahan ini bisa memandu jemaat untuk tetap bersemangat beribadah, untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan, sehingga masa-masa ini tidak terlewatkan begitu saja. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan jadwal kegiatan kita selama bulan April. Tuhan memberkati kita semua. Amin.